Pada video ini kita akan membahas tentang dictionary di bahasa pemrograman Python. Dictionary merupakan bentuk struktur data yang menggunakan kombinasi key dan value. Dictionary bersifat mutable. Berarti struktur data dictionary ini sama seperti struktur data list. Di mana sekali lagi mutable itu maksudnya adalah struktur datanya dapat kita tambahkan elemen-elemennya, kita bisa ubah elemen yang ada di dalamnya, dan kita bisa hapus elemen. Penerapan dictionary itu juga dapat dilakukan di bahasa pemrograman yang lain, namun dengan istilah yang berbeda. Yang pertama itu ada yang sebutannya associative memories, dan ada juga yang sebutnya dengan nama associative arrays. Untuk membuat dictionary di Python, caranya cukup mudah ya, dimana di sini kita harus buat nama variabelnya dulu, terus kemudian ada operator assignment tentunya, dan kita harus mengawalinya dengan tanda kurung kurawal. Setelah tanda kurung kurawal, barulah kita bisa masukkan yang namanya key dari dictionary, dipisahkan dengan tanda titik 2, dan dilanjutkan dengan value-nya. Ya, jadi setiap elemen tidak lagi seperti list ataupun tuples yang mana kita hanya menyebutkan nilainya saja 90 seperti ini, ya, melainkan kita harus sebutkan yang namanya key. Ya, sehingga kalau kita perhatikan dari contoh yang ada di sini, ada sebuah dictionary ya, nilai mahasiswa di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 buah elemen. Dan tentunya di akhir harus kita tandai ya dengan tanda tutup kurung kurawal. Nah, sesimpel itu untuk membuat dictionary di Python. Ada dua aturan utama yang perlu diketahui dalam membuat key di dictionary. Yang pertama, key dapat diterapkan dengan menggunakan berbagai macam tipe data. Kurang lebih sama seperti list dan tuples. Ya, kita bisa buat yang namanya string sebagai key-nya dengan nama Ani, ataupun kita bisa menggunakan yang namanya integer 3, ataupun kita bisa gunakan yang namanya tipe data float. Ya, artinya tidak ada batasan di sini. Dan yang perlu diingat adalah key di dalam sebuah dictionary itu bersifat unik. Ya, artinya tidak boleh ada key yang sama ketika kita menggunakan satu buah dictionary. Ya, kalau ada ani lagi, memang secara sintaks nggak bakal error ya, tapi dia akan membaca nilai yang terakhir kita buat. Jadi misalkan ada ani 90, di bawahnya ada ani 50, yang kebaca saat kita print ani nanti adalah di 50-nya. Ya, seperti ini. Ada ani 90, ada Budi 75, ada Cici 60, ada Ani 55, ada 3,14 dengan value-nya 100. Maka yang terbaca dari sistem kita adalah hanya nilai Ani. Ya, di mana dia langsung mengupdate nilai yang ada di atas. Ya, key-nya tetap satu saja. Ya, kita tidak melihat ada key yang double di sini. Ya, sehingga saat definisi memang ada 5, tapi saat kita coba lihat isi elemennya itu hanya ada 4 saja. Oke, itu adalah tentang yang namanya dictionary. Ya, mungkin selanjutnya kita akan coba bahas terkait dengan yang namanya metode-metode yang dapat digunakan oleh dictionary. Yang pertama adalah tentang bagaimana caranya mengakses dictionary. Ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya metode get. Saat kita panggil nama variabel yang berisi struktur data dictionary, ya kita bisa menggunakan yang namanya get, dan kita harus menyebutkan yang namanya key dari si dictionary, elemen-elemen di dalam dictionary tersebut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai 90 ya. Dan ketika kita panggil di sini leaderboards dengan tanda kurung siku layaknya kita gunakan di list, ya kita juga bisa menampilkan nilai 90. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara baris 6 dan 7? Padahal dua-duanya itu sama-sama ya digunakan untuk menampilkan nilai 90. Sini kita bisa contohkan aja langsung di idle leaderboards sama dengan buka kurung siku nilainya Ani sama dengan 90, koma, terus kemudian ada Budi 75, ada Cici nilainya 60 ya.
Sudah selesai, kita tutup seperti ini. Sekarang kita coba akses ya. Print leaderboards.get .get, kita pengen panggil Ani. Jawabannya harusnya adalah ini kita kurang tanda tutup kurung ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa gunakan cara pemanggilan seperti list ya. Dimana kali ini tidak lagi, ingat ya, tidak, kalau kita berbicara tentang dictionary, kita tidak lagi menampilkannya dengan indeks, melainkan menggunakan yang namanya key. Ani ya, harusnya jawabannya sama adalah 90. Nah, dari sini nggak kelihatan ya letak perbedaannya apa, sama-sama menampilkan tok 90 seperti ini. Perbedaannya akan nampak ketika kita memanggil sebuah elemen dari key yang tidak ada. Misalkan kalau kita gunakan fulan ya, kita ingin mengambil nilai fulan, padahal elemen dengan key fulan itu tidak ada di atas. Yang terjadi adalah kalau kita menggunakan cara seperti ini ya, akan muncul error ya, dengan nama key error. Sedangkan kalau kita panggil dengan menggunakan leaderboards.get, kita manfaatkan metode get, yang terjadi adalah ya, dia akan mengembalikan ya sebuah nilai non. Ya, jadi perbedaan utamanya adalah itu. Ya, kalau cara biasa akan munculkan error, cara kedua itu tidak error. Kalau memang tidak ada, kita bisa menampilkan nilainya itu adalah non. Selanjutnya adalah kita juga bisa menambahkan elemen ke dictionary. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan caranya langsung ya, dengan kita sebutkan nama variabelnya, kita sebutkan sebuah key yang tidak ada di sini ya, dan kita buatkan satu buah nilai. Leaderboards Doni 65, leaderboards Eko 45. Sehingga nanti setelah proses dari baris ke-8 ini dilakukan, nanti nilai dari variabel leaderboards itu jumlahnya nanti akan menjadi 5 buah, di mana nanti Doni dan Eko itu akan dibuat di bawah Cici ya, karena elemen terbaru akan ditambahkan di akhir dictionary, sehingga hasilnya seperti ini. Ani 90, Budi 75, Cici 60, Doni 65, Eko 45. Dan untuk mengubahnya kita bisa langsung panggil aja nama variabelnya, sebutkan key yang ingin kita ubah, dan berikan satu buah nilai barunya. Nah, ini yang tadinya 90, kita lakukan perubahan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode keys dan values. Ya, kedua metode ini digunakan untuk menampilkan keys dan values dari sebuah dictionary. Jadi misalkan kalau kita panggil leaderboard.keys akan menampilkan di bagian yang ada di sini seluruh key yang ada. Sedangkan kalau leaderboards.values adalah kebalikannya. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya metode update. Metode ini digunakan untuk menambah elemen ke dalam dictionary selain dari menggunakan operator assignment. Ya, dan juga biasanya digunakan untuk melakukan merge dictionary atau menggabungkan dua dictionary. Nah, yang pertama adalah kita bisa gunakan penggunaan metode update itu untuk melakukan ini ya. Misalkan kita ingin buat ini ada Cici 60, kita tambahkan nilai fulan. Kita bisa gunakan leaderboards.get ya. Penggunaannya kita gunakan fulan tadi ya, key-nya fulan. Terus kemudian kita isikan nilainya 100 seperti ini. Bukan get, update. Leaderboards.update fulan. Terus kemudian T2 nilainya 100. Tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan print leaderboards ya, nilai fulan sudah ada di bagian belakang.
Ya, ini cara yang kita bisa gunakan untuk menambahkan. Dan begitu juga dengan cara yang ada di sini ya. Kita bisa tambahkan nilai-nilai yang ada di dalam dictionary leaderboards dengan dictionary yang lainnya. Ya, sehingga leaderboard sudah update, skor kurang lebih kan sama seperti yang saya ketikkan manual tadi. Ya, di sini kan ada Fulan. Namun kalau untuk banyak kita bisa buat seperti ini sehingga nanti hasil akhirnya adalah Ani, Budi, Cici, Doni dan Eko. Nah, di dictionary juga bisa kita hapus elemen-elemen di dalamnya adalah dengan menggunakan yang namanya pop dan pop item. Metode pop membutuhkan satu parameter yang wajib berupa key yang harus disertakan saat pemanggilan. Pop, key yang ingin kita hapus, dalam hal ini adalah Ani. Sedangkan kalau ingin menghapus eh, elemen terakhir, ya kita bisa gunakan yang namanya pop item. Ya, tanpa harus menyebutkan yang namanya nama key-nya. Ya, secara otomatis Cici akan dihapus. Dan sama seperti di list ya, ada yang namanya metode clear, di mana ini fungsinya adalah untuk menghapus semua elemen sekaligus. Dan ketika dihapus, nanti dia akan menjadi satu buah dictionary kosong. Ya, dengan tipe datanya adalah non. Dan sama seperti list dan tuples juga, kita bisa membuat yang namanya nested dictionary. Kurang lebih caranya seperti ini, di mana kita buat key pertama adalah Ani dan value-nya kali ini adalah bukan langsung nilai melainkan dictionary lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan nested dictionary. Ada dictionary yang kedua yang namanya Budi dan isinya juga dictionary lagi. Nah, ini kita cocok sekali kalau ketemu case seperti ini untuk ya membuat struktur data yang baik untuk mengelompokkan data nilai-nilai si Ani, si Budi. Ya, jadi kita tahu nilai UTS-nya Ani berapa, nilai UAS-nya Budi itu berapa. Ya, dengan cara pemanggilan seperti ini. Nilai mahasiswa kita panggil nama mahasiswanya berdasarkan key yang pertama ini, dan kita bisa panggil nama UTS-nya. Sehingga ketika proses pemanggilan ini dilakukan, nilai yang akan muncul adalah nilai 60. Ya, baik. Jadi mungkin dari dictionary sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya list ya. Cuma letak perbedaannya memang bahwa ketika kita membuat yang namanya dictionary, kita harus sertakan key-nya. Yang mana kalau di list itu tidak perlu dilakukan karena nomor-nomor urutnya ya, key-nya itu akan dibuat secara langsung oleh si Python melalui nomor indeks yang dimulai dari 0 dan begitu seterusnya ya, sejumlah dari elemen yang kita miliki di dalam list. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari dictionary. Terima kasih.